Pertama, kalau kita jadi member, pasti kita bingung. Selebihnya mau ngapain nih? Biasanya gitu kan. Kebanyakan dari kesalahan orang di Atomi, mereka cuma kumpulin KTP, daftar-daftarin orang jadi member, terus dia seneng gitu ya, membernya udah penuh gitu di jaringannya dia. Tapi semuanya nol PV. Ini percuma ya. Jadi pertama-tama setelah kita jadikan mereka member, suruh pakai produk. Jadi kalau orang register, ya mereka harus cepat-cepat pakai produk. Kalau enggak, jangan didaftarin ya. Kecuali kalau memang ini keluarga kita, ya teman-teman dekat kita, nggak apa-apa kita daftarin dulu ya daripada dia dicomot orang gitu. Tapi setelah itu kan kita pasti ngomong ke orang yang lebih lingkarnya lebih luar gitu, lebih asing gitu. Kalau dia nggak mau belanja, nggak perlu daftarin. Itu pertama, buang-buang waktunya Anda. Ya. Lebih baik tanya, kamu mau join Atomi tapi belanja ya? Kalau nggak belanja saya nggak daftarin. Jadi kita jual mahal dikit gitu ya. Kita jangan jual murah. Atomi ini bukan perusahaan murahan. Produk yang kita sudah pakai ya, kita kan tahu kualitasnya kualitas yang biasanya kita nggak mampu beli. Kalau kita nggak di Atomi, kita nggak mampu beli deh. Produk-produk Atomi itu tuh kualitasnya kualitas mewah gitu. Jadi sebenarnya waktu kita daftarin orang itu, kita lagi sebenarnya nolongin dia pakai produk berkualitas, harga rendah, harga terjangkau gitu ya. Nah, jadi langkah pertama adalah suruh pakai produk. Setelah pakai produk, ya sudah pasti kalau dia suka gitu ya, makanya saya bilang, Mister Pak kan bilang, kenapa kita nggak bercerita? Karena kita belum jatuh cinta. Gitu ya. Kalau kita belum jatuh cinta kepada seseorang, kita kan nggak akan ceritain orang ini. Gitu. Tapi kalau kita udah jatuh cinta, kita nggak usah disuruh, pasti bercerita. Nah, setelah pakai produk, pastikan orang ini jatuh cinta dulu. Sampai jatuh cinta. Caranya gimana? Kalau dia belum jatuh cinta, kita bilangin lagi, produk Atomi ada 500 sampai 600. Jadi kalau dia bilang, ah produknya saya nggak cocok, yang mana? Kamu nggak bisa bilang nggak cocok. Produk Atomi ada 500 sampai 600 gitu ya. Kayak misalkan kita ke restoran terus kita bilang, oh saya nggak cocok sama restoran itu. Buset deh, itu restoran menunya ada 100. Yang mana yang nggak cocok? Oh ternyata gado-gadonya. Kalau nggak suka gado-gado kan ada ketoprak, ya, ada keredok. Coba yang lain dong. Nah itu sama. Atomi kan produknya ada 500 sampai 600. Jangan bilang nggak cocok. Yang mana yang nggak cocok? Kopinya. Oh kopi nggak cocok ya. Udah coba ramen. Coba seaweednya. Coba ininya. Nah kita mesti proaktif ya. Jangan kalau member udah bilang nggak cocok. Oh iya, oke, terima kasih ya Pak. Ya kita bukan pemilik gitu. Itu kita pegawai aja ya. Kita kalau kerja sama bos. Mungkin nggak kita jaga toko bilang, nggak mau Mbak, saya nggak suka bajunya jelek. Tapi kita ada lengan panjang loh Bu, kita ada celana pendek. Iya kan? Itu sebagai karyawan aja kita kreatif loh. Kan nggak mungkin kita karyawan kalau ada pelanggan, nggak saya nggak mau. Ya makasih Bu. Nggak kan? Pasti kita nawarin produk ini, produk itu, produk itu. Kenapa? Biar nggak dipecat sama bos kita kan. Cuman bedanya kalau di Atomi, kita nggak ada bos. Ya, saya bukan bosnya Bapak Ibu loh. Saya cuman seperti orang tua asuh aja gitu. Jadi nggak ada yang pecut kita. Nah, kalau kita kerja sama orang karyawan, ada bos, kita nggak kerjanya benar, kita di PHK. Nah, ini yang dimaksud. Kita mesti punya sikap seorang pemilik, seorang owner. Kalau Bapak Ibu punya toko sebagai bosnya yang karyawan ini, kita lihat karyawan kayak gitu, langsung kita turun tangan kan. Ci, sini, sini. Kita ada celana panjang, ada celana rok, celana ini. Pokoknya kita bikin sampai dia belanja. Betul nggak? Nah, ibu saya ini pemilik toko. Ya. Kalau seorang pemilik toko, pasti kita jangan sampai customer kita lari ke orang. Apalagi lari ke toko sebelah. Kita usaha sampai dia kalau bisa kakinya tuh jangan keluar sampai mallnya tutup. Paham ya? Jadi kalau kita udah suruh member kita pakai produk, ini loh, sampai dia jatuh cinta. Nah, kuncinya di sini. Atomi itu nggak susah. Kalau yang orang bilang Atomi susah, dia nggak ngerti cara jalanin Atomi. Ya, mungkin dia sendiri nggak pernah jatuh cinta. Suruh dia jatuh cinta dulu. Kalau udah jatuh cinta, nggak usah disuruh dia bercerita. Kenapa? Setelah dia pakai produk, dia kan pasti bercerita dong. Nah, lalu kita sebagai upline-nya ngapain?
kita buatkan dia home party. Ya, udah pakai produk, terus pasti dia bilang, iya nih saya suka sama ramennya, saya suka sama vitamin C-nya, saya cocok sama hemohimnya. Gimana Bu, kalau kita bikin home party yuk, undang teman-temannya Ibu, nanti saya bantuin presentasi. Nah, makanya Andanya harus bisa presentasi. Jangan, nanti deh saya tunggu Pak Mike bangun dulu ya, saya nanti suruh dia presentasi. Ya nggak bisa. Kitanya mesti pegang kendali, kita bisa presentasi, nggak usah sampai detail kayak saya. Home party itu bukan seminar ya. Jadi orang takut bikin home party, kenapa? Dipikir kayak seminar, mesti presentasinya bagus. Enggak, Bapak Ibu. Home party itu tuh namanya aja udah party, pesta. Apa yang terjadi di party? Happy kan? Ngobrol, hahaha, pokoknya having fun. Nah, kuncinya tuh having fun, home party. Home party itu bukan, aduh kayak dengerin orang khotbah ya, atau apa yang bikin orang bisa tidur. Bukan, Bapak, itu bukan home party namanya. Itu namanya funeral, funeral party ya. Berkabung gitu ya, orang meninggal. Home party kita harus ketawa-ketawa, pokoknya bikin se-fun mungkin, se-happy mungkin. Itu home party. Setelah home party, lalu kita bawa mereka kemana? Event. Event itu ada Zoom, ada seminar. Ya, pakai produk, dia udah cinta, suruh bikin home party. Nah, dari home party ini kan akan terjadi yang namanya konsumer-konsumer baru kan? Suruh pakai produk lagi. Sampai jatuh cinta. Lalu undang dia ke event. Lalu bawa dia ke home party. Ulang-ulang seperti ini. Ya, home party, pakai produk, event. Home party, pakai produk, event. Home party, pakai produk, event. Itu doang. Nggak ada yang lain. Jadi kalau Atomi itu susah, bukan susah. Kitanya yang belum paham cara jalan ini. Ya, Atomi itu lambat duitnya, bukan Atomi yang lambat, kitanya yang lambat gerak. Kalau kita geraknya cepat, ya, pakai produk, home party, lalu undang ke event, cepat Bapak Ibu. Gulungan konsumernya cepat ya, karena Atomi ini adalah jaringan berbasis berdasarkan konsumen. Ini adalah bisnis Atomi. Bisnis yang berbasis konsumen. Tanpa konsumen tidak ada bisnis di Atomi. Jadi makanya Atomi itu selalu mengedepankan apa? Produknya dulu. Atomi tidak iming-imingin uangnya dulu. Walaupun bisa 1 miliar, tapi kalau kita pergi ke seminar Atomi, itu nggak ada tuh yang kayak tampilan rumah mewah, mobil mewah ya, atau yang pakai kalung emas batangan gitu gede-gede. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi Atomi mengedepankan produknya dulu. Inilah produk yang kami tawarkan, 500 sampai 600. Silakan dicoba. Setelah jatuh cinta, pasti Anda akan jalanin bisnisnya. 구독, 좋아요 눌러주세요.